Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Claudi Friskia Ratu Ananda, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi kimia fisika 1, yaitu keseimbangan kimia, konstanta keseimbangan, dan pengaruh suhu terhadap keseimbangan. Sebelum memasuki materi inti, sebenarnya apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan merupakan suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan arah reaksinya, keseimbangan dibagi menjadi dua jenis reaksi. Yang pertama, reaksi irreversibel, yaitu reaksi yang hanya berlangsung satu arah atau tidak dapat balik dari reaktan menjadi produk. Contohnya, begitu gas metana CH4 bereaksi dengan oksigen atau terbakar, terbentuk CO2 dan uap air. Pada kondisi normal, dia tidak akan kembali ke reaksi awalnya. Yang kedua, reaksi reversibel, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dua arah dari reaktan menjadi produk, begitupun sebaliknya. Contohnya, reaksi pemanasan kristal hidrat CuSO4 5H2O akan menguapkan molekul air sehingga kristal hidrat yang berwarna biru akan berubah berwarna menjadi putih. Padatan putih CuSO4 akan kembali lagi berwarna biru ketika mengikat molekul air. Nah, pada reaksi keseimbangan yang akan kita pelajari ini merupakan jenis reaksi reversibel. Keseimbangan kimia merupakan kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel atau dapat balik di mana tidak terdapat perubahan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Ciri-ciri keseimbangan kimia. Ciri-ciri keseimbangan kimia yang pertama, keseimbangan dinamis, yaitu reaksi dalam sistem keseimbangan yang terjadi dalam dua arah berlawanan dan berlangsung tanpa berhenti. Yang kedua, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Yang ketiga, konsentrasi reaktan dan produk itu konstan. Yang keempat, keseimbangan hanya terbentuk pada sistem tertutup. Faktor-faktor keseimbangan kimia. Menurut asas Lee-Chatelier, jika terdapat suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia adalah perubahan konsentrasi, perubahan tekanan dan suhu, dan perubahan bahasan selanjutnya yaitu konstanta keseimbangan. Konstanta keseimbangan kimia biasanya dinyatakan dalam konsentrasi, disimbolkan dengan Kc untuk reaksi umum sebagai berikut. Untuk reaksi keseimbangan dalam fase gas, nilai konstanta keseimbangan parsial dinyatakan dengan tekanan parsial, Kp. Untuk reaksi umumnya sebagai berikut. Tetapan keseimbangan Kc dan Kp, tetapan keseimbangan Kc. Tetapan keseimbangan ini berdasarkan konsentrasi. Zat berlaku untuk zat-zat yang memiliki fase larutan dan fase gas. Besarnya Kc dapat dihitung dengan produk dibagi reaksi. Dengan rumus, Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P, konsentrasi D pangkat Q, dibagi konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Tetapan keseimbangan Kp. Tetapan keseimbangan ini berdasarkan tekanan parsial, berlaku untuk zat-zat yang memiliki fase gas. Jadi, Kp adalah konstanta keseimbangan parsial gas yang terjadi pada reaksi fase gas. Dengan rumus, Kp sama dengan tekanan C pangkat P, tekanan D pangkat Q, dibagi tekanan A pangkat M, tekanan B pangkat N. Nah, rumus tetapan keseimbangan Kp ini merupakan perbandingan atau hasil bagi antara tekanan parsial. Hanya zat yang berfase gas saja yang diperhitungkan dalam rumus keseimbangan Kp ini. Lalu sebenarnya apa sih hubungan Kp dengan Kc itu? Hubungan Kp dengan Kc dapat ditulis dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana R adalah tetapan gas umum, T adalah suhu, delta N adalah selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Jadi, hubungan tetapan keseimbangan kimia Kp dengan Kc ini yaitu tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas dalam ruangan. Maka, tetapan keseimbangan Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan keseimbangan konsentrasi Kc dari gas tersebut. Lalu terdapat pendugaan reaksi. Arah reaksi mudah diduga karena mula-mula hanya terdapat reaktan. Apabila juga terdapat produk, arah reaksi dapat diduga dengan menghitung koefisien hasil reaksi. Perhatikan rumus berikut ini.
Untuk keadaan tidak standar, maka delta G sama dengan delta G derajat ditambah RT ln Q. Namun, pada keadaan setimbang, delta G sama dengan 0 dan Q sama dengan K, maka delta G sama dengan min RT ln K ditambah RT ln Q. Maka, delta G sama dengan RT ln Q dibagi K. Jika Q ini lebih kecil dari K, delta G lebih kecil dari 0, maka arah reaksinya ke kanan. Namun apabila Q-nya lebih besar dari K, delta G lebih besar dari 0, maka arah reaksinya ke kiri. Perhatikan contoh soal pendugaan reaksi berikut ini. Reaksi H2 ditambah I2 maka akan menghasilkan 2HI, mempunyai nilai K sama dengan 49,5 pada suhu 440 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 5 mol H2, 2 mol I2, dan 4 mol HI, ke arah manakah reaksi berlangsung dan berapa konsentrasi masing-masing zat pada saat kesetimbangan tercapai? Maka kita dapat menyelesaikannya dengan Q sama dengan 2/2 dibagi 2,5 dikali 1, maka menghasilkan 1,6. Nah, Q-nya ini lebih kecil dari K, maka reaksinya itu berlangsung ke arah kanan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh suhu pada kesetimbangan. Pengaruh suhu pada kesetimbangan kimia dapat diturunkan dari persamaan energi Gibbs, yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Hubungan pengaruh suhu dengan energi Gibbs yaitu jika delta H dan delta S dianggap tetap, maka persamaannya menjadi delta G sama dengan negatif T. Sehingga jika suhu ditingkatkan, maka delta G semakin negatif, sehingga reaksi akan berlangsung dengan spontan. Jika persamaan energi Gibbs disubstitusikan ke persamaan fugasitas, maka diperoleh persamaan Van Hoff seperti ln K sama dengan min delta H dibagi RT ditambah delta S per R. Dan jika ada kedua keadaan yang berbeda, kita dapat menghubungkan dengan modifikasi sederhana hingga diperoleh rumus ln K2 dibagi K1 sama dengan delta H dikali T2 dikurang T1 dibagi R T1 T2. Selanjutnya terdapat keterangan. K2 dan K1 merupakan tetapan kesetimbangan derajat K. T2 dan T1 merupakan entalpi kalor molar standar dari reaksi nilai positif dan negatif. Untuk parameter ini, kemungkinan dan diperlukan asumsi bahwa delta H tidak bergantung pada suhu. Menurut prinsip Le-Chatelier, jika delta H lebih besar dari 0 atau endotherm, reaksi terjadi jika suhu ditingkatkan menyatakan bahwa nilai meningkat dengan kenaikan suhu. Jika delta H lebih kecil dari 0 atau exotherm, reaksi kebalikan terjadi jika suhu ditingkatkan dan nilai K menurun dengan kenaikan suhu. Jadi, nilai K terjadi kenaikan suhu ataupun terjadi penurunan suhu itu karena dalam reaksi eksotermik, peningkatan suhu menurunkan konstanta kesetimbangan K. Sedangkan dalam reaksi endotermik, peningkatan suhu meningkatkan nilai K. Jadi menurut prinsip Le-Chatelier, yang diterapkan pada perubahan konsentrasi atau tekanan dapat dipahami dengan memiliki nilai konstan pada K. Pengaruh suhu pada kesetimbangan bagaimanapun melibatkan perubahan dalam konstanta kesetimbangan. Ketergantungan K pada suhu ditentukan oleh tanda delta H. Sekian pembahasan video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.